Luh Jinggan merasa sangat terpukul melihat Jamantara, binatang kesayangannya, terbunuh. Dia marah sekali. Hatinya tidak terima. Hatinya sakit. Jamantara sudah menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Dan sekarang binatang itu sudah roboh tak bernyawa lagi. Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Manusia jahanam. Manusia biadab. Aku harus membunuhmu. Ya! Cukup, kataku. Cukup. Awas, jika kau masih berani berbuat kurang ajar kepadaku, kau akan menyesal nanti. Kau sudah membunuh Jamantara. Kau sudah membunuh Jamantara. Aku hanya membunuh seekor binatang. Kaulah itu binatang. Kau manusia berhati binatang. Sekarang aku akan membalas dendam. Aku harus membunuhmu. Aku harus membalas kematian Jamantara. Ya! Hai! Sial! Hai! Jinggan kembali menyerbu dengan garang. Matanya berapi-api, wajahnya merah padam dibakar dendam. Dia sudah tidak peduli lagi akan keselamatannya. Dia terus menyergap area Dwi Pangga dengan membabi buta. Mendadak sebuah bayangan berkelebat. Bayangan itu seolah-olah terbang dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain. Jamantara sudah tiada lagi. Dialah yang membunuh Jamantara, Ayah. Dia telah membunuhnya. Dia telah membunuhnya. Tenanglah, Nduk. Tenanglah. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan baik. Siapakah Tuan ini? Dan benarkah Tuan telah membunuh Jamantara, harimau putih kesayangan putriku ini? Ya, aku telah membunuhnya. Apakah binatang itu mempunyai dosa kepada Tuan sehingga Tuan membunuhnya? Dia menyerangku. Dia bermaksud membunuh aku. Kami telah bertarung. Jangan dengarkan dia, Ayah. Dia manusia kejam. Hatinya seperti iblis. Dia manusia jahat sekali, Ayah. Ayah, bunuhlah dia. Bunuhlah dia demi Jamantara. Tenanglah, loh. Tenanglah. Jangan terburu nafsu begitu. Maaf, Tuan. Saya sangat menyayangkan. Tidak seharusnya Tuan membunuh binatang itu. Binatang itu sebenarnya tidak berbahaya. Dia sudah lama menjadi sahabat putriku. Itu bukan urusanku, Pak Tua. Aku akan membunuh siapapun juga yang berusaha mengganggu ketenanganku. Tidak terkecuali harimaumu yang malang itu. Nah, Pak Tua, aku tidak mempunyai waktu banyak untuk bercakap-cakap denganmu. Kuperingatkan agar kau mendidik anakmu dengan baik, supaya dia dapat berlaku sopan santun kepada orang. Aku tahu dia bocah kuning, anak desa. Tapi kalau kau dapat mendidiknya dengan baik, hal itu tidak akan merugikan dirinya. Nah, aku pergi. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Bunuhlah dia, Ayah. Jangan biarkan dia pergi. Orang itu jahat sekali. Dia sudah banyak sekali membunuh orang, Ayah. Dia seperti setan yang turun dari neraka. Sudahlah, Nuk. Biarkan saja dia pergi. Lebih baik kita bawa Jamantara pulang ke rumah dan kita kuburkan sebagaimana mestinya. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan pulang sebelum dapat membalaskan sakit hatiku. Orang itu harus kubunuh. Harus kubunuh. Jangan, Nuk. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Jadi, Ayah takut padanya? Ayah takut menghadapi manusia setengah iblis itu? Baik, kalau Ayah takut, biar akulah yang akan menghadapinya. Aku tidak takut. Pokoknya dia harus mati. Dia harus kubunuh sekarang juga. Loh, Jinggan. Loh, Jinggan. Jangan anakku. Jangan. Aku, Ayah. Aku akan membunuhnya. Jangan menghalang-halangi
Aku benar-benar tidak terima. Dia telah membunuh Jamantara, binatang kesayanganku selama ini. Dan dia harus menebus dosa-dosanya. Lepaskan aku, Ayah. Hei, manusia jahat. Tunggu. Jangan pergi dulu. Hei. Loh, Jinggan. Jangan anakku. Jangan. Luh Jinggan mengipaskan pegangan tangan ayahnya. Mpu Lunggah berusaha untuk mencegah putrinya, tapi Nini Luh Jinggan segera kabur menyusul Arya Dwi Pangga yang sudah melangkah menikung sebuah bukit. Tak lama kemudian Nini Luh Jinggan sudah dapat menyusul Arya Dwi Pangga. Gadis itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dia langsung menyerang pendekar syair berdarah. Kubunuh kau manusia jahat. Ya. Hai. Bocah perempuan sinting, kau tidak bisa dikasih hati. Kau semakin kurang ajar saja. Apa kau belum tahu siapa diriku ini? Kau belum kenal siapa itu pendekar syair berdarah? Aku tidak mau tahu siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa kaulah yang membunuh Jamantara. Dan sekarang aku harus membalaskan kematian Jamantara. Kau akan membunuhku. Apakah kau bisa melakukannya? Sudah, Nando. Lebih baik kau pulang. Pulanglah dan minta gendong bapakmu yang sudah tua renta itu. Mengapa kau bermain-main terlalu jauh? Ayo, pulanglah. Aku tidak akan mengganggumu. Aku mempunyai urusan lain yang lebih penting. Berdebah, setan neraka. Awas, kau tidak boleh pergi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya. Bagus sekali. Kalau begitu, terpaksa aku akan bertindak sedikit lebih kasar kepadamu. Semula aku menganggap kau seorang perempuan desa yang tidak tahu tata krama. Tapi rupanya kau bukan hanya seperti yang kuduga semula. Ternyata kau juga seorang perempuan yang kurang ajar. Kau perlu kuberi pelajaran. Ayo, majulah dan akan kuhancurkan tulang lehermu. Mampus kau manusia iblis. Ya. Nini Luh Jinggan menyerang Arya Dwi Pangga. Pendekar syair berdarah hanya berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari serangan. Tapi lama-kelamaan dia nampak menjadi kesal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghadapi Nini Luh Jinggan secara bersungguh-sungguh. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Dwi Pangga berdiri tegak di atas kedua belah kakinya yang kokoh perkasa. Angin pegunungan membelai rambutnya yang panjang sampai ke pundaknya. Tiba-tiba matanya menjadi liar, mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular berbisa. Nini Luh Jinggan menjadi ragu-ragu. Dia menunggu sesaat lamanya. Aku datang dari balik kabut kegaiban. Sayap-sayapku terlentang panjang. Aku terbang di atas samudera darah. Akulah pangeran kegelapan. Dengan ajik hidung pamungkas, kan ku genggam seluruh isi jagat raya dalam kepalan tanganku. Ayo, majulah. Jika kau berani maju dan menyerang, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Dan orang tuamu yang sudah tua renta itu hanya akan memungut dagingmu yang tersebar ke sembarang tempat. Ayo, majulah, Duk. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku gentar menghadapimu? Sama sekali tidak. Demi Jamantara, aku akan mempertaruhkan
berikan nyawaku. Ini Luh Jinggan bersiap-siap untuk kembali menyerang. Nampaknya dia sudah tidak lagi memperdulikan keselamatannya. Mendadak gadis itu melompat sambil tangannya terlentang ke depan. Benturan keras terjadi. Tubuh Arya Dwi Pangga terpelanting, tapi dia masih dapat mengendalikan keseimbangannya sehingga tidak terjatuh. Pendekar syair berdarah puru-puru membalikan punggungnya, dan dia melihat seorang laki-laki tua berpakaian petani mengangkat tubuh Luh Jinggan yang tercampak di atas rerumputan. Oh, kau tidak apa-apa, Luh? Tidak, Ayah. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau kau tidak mengalami cedera. Artinya Sang Yang Widi masih memberkati kita. Sekarang minggirlah. Kau berdiri di sebelah sana. Biarlah aku yang menghadapi orang ini. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Ya. Orang itu jahat sekali. Dia sudah biasa membunuh orang dengan kepala dingin. Hati-hati, Ayah. Sudahlah, Nduk. Kau tidak usah ikut campur. Minggirlah. Maaf, Tuan. Sebenarnya apa yang Tuan kehendaki? Sebenarnya aku hanya mau lewat jalan ini. Tapi anak perempuanmu itu mengganggu saja. Aku tidak suka diganggu. Tuan harus bisa mengendalikan diri. Aku tidak perlu belajar apa-apa lagi. Dan kau tidak perlu mengajari aku, Pak Tua. Hendaknya Tuan bersikap lebih arif, lebih bijaksana terhadap diri Tuan sendiri. Menurut pendapat saya, belajar itu penting sekali. Jika orang tidak mau belajar, berhenti belajar, dia akan mudah terjerumus ke dalam lembah kesombongan. Aku tidak pernah memperdulikan hal itu. Saya perhatikan Tuan sedang mengalami ketidakberesan. Apa katamu, Tua Bangka? Aku tidak beres. Kurang ajar. Aku bukan orang gila. Aku cukup waras untuk menghadapi Tua Bangka seperti dirimu. Sabarlah Tuan. Saya ini orang tua. Saya sudah cukup tua. Saya tidak biasa mendengar kata-kata yang kasar dan keras. Kalau tidak sanggup mendengar, kau boleh menyumpal telingamu dengan segenggam tanah. Ya, sayang sekali. Sebenarnya saya dapat melihat Tuan mempunyai bakat besar dalam menimba ilmu kehidupan ini. Tapi sayang sekali. Saya kira tidak akan ada seorang pun sanggup membantu Tuan. Hanya Tuan sendirilah yang dapat menarik diri Tuan dari celah-celah kehidupan yang berwarna kelabu. Kau tidak perlu pamer kata-kata seperti itu di hadapan Arya Dwi Pangga. Aku dapat melantunkan kata-kata yang lebih indah dan lebih bermakna. Kau mau mendengar? Jawablah pertanyaanku, hai para dewata di atas langit. Mana yang lebih kuat? Angin, mega-mega, deru samudra, atau letusan gunung berapi? Mana yang lebih ampuh? Pedang pusaka, keris naga tapa, ataukah trisula bermata tiga? Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu di tengah malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Alam semesta dibelah menjadi dua. Seekor kelelawar terbang meninggalkan goa. Seorang pemberani berdiri tegak perkasa, dan seorang pengecut berlutut seperti tikus cecurut. Bagus sekali syair yang Tuan ucapkan. Namun begitu syair Tuan masih banyak memiliki kekurangan. Sebab syair Tuan masih berupa pertanyaan-pertanyaan. Kalau Tuan tidak keberatan, saya
saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh. Boleh saja Pak Tua. Sekarang jawab, mana yang lebih kuat, angin, mega-mega ataukah letusan gunung berapi? Maaf Tuan, saya tidak memilih ketiga-tiganya. Sebab menurut pendapat saya, tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang ditimbulkan dari kejujuran. Itu hanya kata-kata kosong. Apa itu kejujuran? Aku tidak percaya. Aku lebih senang menjadi angin, mega-mega, gelombang samudera ataupun letusan gunung berapi. Akan kutelan seluruh permukaan bumi ini dengan kekuatanku. Itu pendapat Tuan, dan saya menghargai pendapat Tuan. Tapi bukankah saya boleh mempunyai pendapat sendiri? Sudahlah, sudah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana yang lebih tajam? Keris naga tapa, pedang pusaka, ataukah trisula bermata tiga? Sayang sekali Tuan. Menurut pendapat saya, ketiga-tiganya masih kurang tajam. Yang paling tajam ialah lidah manusia. Kali ini pun kau bukan menjawab pertanyaan. Kau hanya bermain kata-kata. Saya bersungguh-sungguh Tuan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semua senjata tajam di muka bumi ini, jika ditumpuk menjadi satu, masih jauh lebih tajam, masih jauh lebih berbahaya dibandingkan lidah manusia. Karena itu, kita harus berusaha mengendalikan lidah kita. Kita harus mampu menjaga lidah kita agar tidak membuat bencana di muka bumi. Kau cukup cerdik, Pak Tua. Tapi aku belum bisa percaya bahwa kau orang yang bijak. Mungkin saja kau adalah seorang pembual, seorang pendusta yang berkeliaran di pinggir jalan. Sudahlah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu ketika malam gulita pada saat pikiran sedang kacau balau? Itu membetulkan letak ikat kepalanya. Kemudian dia beranjak mendekati Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga mengambil jarak dengan menggeser berdirinya ke samping. Kau ini senang membanyol, Pak Tua. Jawaban-jawabanmu sungguh tidak mempunyai arti. Jawaban-jawabanmu hanyalah kata-kata semu belaka. Aku tidak dapat melihat manfaatnya. Tapi baiklah, ini hanya sekedar bergurau saja. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Tersenyum tipis. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Arya Dwi Pangga. Lelaki tua itu membetulkan ikat kepalanya sambil menggeser letak berdirinya. Arya Dwi Pangga mundur selangkah untuk tetap menjaga jarak. Ayo Pak Tua, jawablah pertanyaan itu. Jika sekali ini jawabanmu memuaskan, aku akan segera berlalu dari tempat ini. Aku
tidak akan mengganggu kalian. Dan aku akan mengampuni kesalahan anak gadismu yang kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Sabarlah Tuan, sabarlah. Saya akan berusaha menjawabnya dengan baik. Tapi saya tidak menjamin bahwa jawaban saya ini akan memuaskan hati Tuan. Iya, cepat katakan. Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu di malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Mana yang kau pilih di antara ketiganya? Kali ini pun saya tidak memilih ketiga-tiganya, Tuan. Jadi kau tidak percaya adanya hantu? Dan kau ingin mengatakan bahwa kau adalah seorang pemberani? Bukan begitu, Tuan. Saya percaya adanya hantu. Di dunia ini banyak sekali hantu, dengan aneka ragamnya, dengan aneka bentuknya. Ada hantu berwarna hitam, ada hantu berwarna putih, dan ada hantu berwarna kuning, dan ada hantu yang tidak berwarna sama sekali. Hantu yang tidak berwarna inilah yang paling bahaya menurut pendapat saya, Tuan. Hantu yang tidak berwarna? Hantu apakah itu? Baru kali ini aku mendengarnya. Hantu yang tidak berwarna ini sangat sakti, Tuan. Di samping itu, dia juga sangat ganas. Dia lebih ganas dari muntahan lahar gunung berapi. Dia lebih ganas dari halilintar ketika langit sedang murka. Dia lebih ganas Prabu Rahwana Raja. Dia lebih ganas dari Batara Kala. Jika seluruh kejahatan ditumpuk menjadi satu, jika seluruh watak yang bejat dikumpulkan menjadi satu, jika seluruh kebuasan manusia diikat menjadi satu, maka hantu itu masih jauh lebih berbahaya, Tuan. Cukup, Pak Tua. Kau tidak usah berbelit-belit. Aku hanya ingin sepatah kata sebagai jawabannya. Baiklah, baiklah, Tuan. Saya akan segera mengatakannya. Hantu yang saya maksudkan ialah pikiran-pikiran manusia sendiri. Pikiran-pikiran yang membelenggu jiwa manusia sehingga tidak dapat hidup secara tenang dan damai. Pikiran-pikiran yang menyeret jiwa manusia ke lembah paling hitam. Pikiran-pikiran yang pekerjaannya hanya nabrak-nabrak, mengacak-ngacak ketentraman, membuat kalang kabut daerah hati yang semula tenang serta tenteram. Pikiran-pikiran itulah hantu. Pikiran-pikiran itulah yang selalu membujuk jiwa agar bangkit dari ranjangnya, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Jadi pikiran-pikiran itu kau anggap sebagai hantu. Kalau begitu kau tidak mempunyai pikiran. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu tanpa berpikir lebih dulu? Jawabanmu sungguh kekanak-kanakan, Pak Tua. Jawabanmu tidak masuk akal. Jawabanmu hanyalah sebuah permainan kata-kata. Jawabanmu adalah sesuatu yang bersifat semu. Aku tidak suka jawaban seperti itu. Tuan boleh suka, boleh tidak. Tuan bebas memilih jawaban untuk Tuan sendiri. Bagaimana kau bisa mencampakkan pikiran-pikiranmu, Pak Tua? Saya tidak mengatakan bahwa pikiran harus dicampakkan atau dibuang. Saya hanya mengatakan bahwa pikiran bisa menjadi hantu yang sangat berbahaya. Pikiran dapat membujuk Tuan untuk mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani Tuan. Pikiran dapat menjerumuskan Tuan ke suatu tempat yang tidak layak dihuni oleh manusia. Pikiran dapat menyeret Tuan, membanting Tuan, menghajar Tuan, membuat jiwa Tuan terluka parah. Demikianlah Tuan. Demikianlah jawaban saya. Saya minta maaf kalau jawaban saya telah menyinggung perasaan Tuan, atau jawaban saya tidak sesuai dengan yang Tuan harapkan. Baiklah. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku membunuh kalian, itu karena pekerjaan hantu pikiran. Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi memang demikianlah kenyataannya. Pikiran dapat menyuruh Tuan membunuh orang-orang tidak berdosa. Pikiran dapat menyuruh Tuan mengasah pedang setiap hari.
Pikiran dapat menyuruh Tuan berjalan menyelusuri desa-desa untuk mendapatkan musuh. Pikiran dapat membesarkan hati Tuan dengan janji-janji yang kosong. Pikiran dapat mengelabui Tuan sedemikian rupa sehingga Tuan tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuan sudah tenggelam di dalam lumpur kehidupan yang sangat kotor. Jika Tuan tidak dapat membersihkan pikiran Tuan, jika Tuan tidak dapat mengendalikan pikiran Tuan, jika Tuan tidak dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang tangguh, jika Tuan tidak dapat menaklukkan pikiran-pikiran sesat, Tuan tidak pernah akan selamat. Tuan dapat saja membunuh setiap orang yang Tuan temui di tengah jalan. Tuan dapat saja membunuh atau membantai sebuah desa dengan pedang Tuan yang dikjaya. Tapi dapatkah Tuan menyangkal bahwa Tuan sesungguhnya adalah makhluk yang paling menderita? Cukup! Diam, kepala setan tua! Aku tidak sudi melanjutkan omongan-omongan tidak berguna ini. Cukup! Sekarang aku mempunyai sebuah syair yang sangat bagus. Tapi barangkali syairku ini akan tidak begitu enak untuk didengarkan. Oh, mudah-mudahan saja syair Tuan akan terasa lain di telinga saya. Silakan Tuan. Kau akan menyesal, Pak Tua. Aku datang dari balik kabut kegelapan. Sayap-sayapku mengembang memenuhi angkasa raya. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan ku buat langit berwarna merah. Kan ku siram permukaan bumi dengan cairan berwarna merah. Akulah pangeran kegelapan. Dengan ajik hidung pamungkas, kan ku genggam seluruh jagat semesta alam dengan telapak tanganku. Hayo Pak Tua, kalau tadi kau dapat membendung arus pukulan hidung pamungkas, sekarang belum tentu kau dapat melakukannya untuk yang kedua kali. Apakah Tuan tidak terlalu terburu nafsu? Bersiaplah, hai Pak Tua Keparat. Aku tidak butuh omonganmu lagi. Aku butuh bertarung denganmu. Hayo, bersiaplah. Hanya ada dua kemungkinan. Jika kau dapat meloloskan diri dari pukulan hidung pamungkas, itu artinya kau memiliki tingkat kemampuan di atas pendekar syair berdarah. Sebaliknya, jika kau terperangkap dalam pukulan hidung pamungkas, jangan harap tubuhmu akan dapat dipungut kembali. Tubuhmu akan hancur lumat berkeping-keping. Iya! Pangga atau pendekar syair berdarah segera menyergap. Mpu Lunggah berusaha untuk menghindari benturan. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sekali waktu kepalan tangan mereka berpapasan di angkasa. Dan pada saat lain tubuh mereka jatuh melayang ke bumi bersama-sama. Pertarungan menjadi sangat menarik, sekalipun juga nampak sangat mengerikan. Arya Dwi Pangga terus memburu Mpu Lunggah dan berusaha menyudahi pertarungan dengan ajik hidung pamungkas. Suatu ketika Arya Dwi Pangga memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Saat itu Mpu Lunggah baru saja menarik kakinya mundur dan dia belum bersiap untuk menghadapi serangan kembali. Selanjutnya tubuh Arya Dwi Pangga melenting ke atas, kemudian menghambur ke arah Mpu Lunggah dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Ajik hidung pamungkas! Ayah! Ayah! Kau tidak apa-apa, Ayah? Kau tidak terluka? Tenanglah. Tenanglah, Nduk. Ayahmu tidak apa-apa. Pukulan orang itu memang hebat. Tapi karena dia menggunakannya dengan nafsu, dengan membabi buta, akibatnya
pukulannya itu tidak terlalu hebat lagi. Sudahlah. Kau tidak usah cemas, Dok. Kukira ayahmu masih akan bisa menghadapinya. Kalau begitu, syukurlah ayah. Iya. Tapi ayah masih harus hati-hati. Nampaknya orang itu masih penasaran. Iya. Tua, kau masih siap bukan rupanya? Oh, seperti yang Tuan lihat, saya masih dapat berdiri dengan baik. Mudah-mudahan saja saya akan dapat melayani Tuan sehingga hati Tuan merasa puas. Jangan sombong dulu, Pak Tua. Aku belum menyerah. Pertarungan belum selesai. Saya kira Tuan dapat segera menyelesaikannya jika Tuan menghendakinya, bukan? Sombong. Tua sombong. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Kau pikir kau dapat membuat Arya Dwi Pangga bertekuk lutut? Kau pikir kau dapat mencemarkan nama pendekar syair berdarah? Jangan mimpi, Pak Tua. Aku senang bertemu dengan kau. Aku puas sekali dengan pertemuan ini. Selama ini aku pergi mengembara kemana-mana, dan aku hanya menemukan kumpulan-kumpulan lalat. Mereka semuanya dapat kulenyapkan dalam satu gebrakan. Mereka semuanya orang-orang yang tidak mempunyai daya. Mereka orang-orang lemah dan bodoh, dan mereka semuanya sudah kubinasakan. Sekarang aku bertemu denganmu, Pak Tua. Aku gembira sekali. Aku bahagia sekali. Dan aku juga merasa bangga. Terima kasih atas kehormatan yang besar ini, Tuan. Tapi sebenarnya saya hanyalah orang biasa saja, Tuan. Kalau Tuan tidak dapat merobohkan saya, bukan berarti saya ini lalu kuat. Bukan. Sama sekali bukan di situ letak persoalannya, Tuan. Kalau Tuan tidak dapat merobohkan saya, sekalipun Tuan memiliki ilmu setinggi langit, itu hanya karena nasib saya masih mujur, Tuan. Tuan percaya? Cukup! Jangan ngoceh ngalor ngidul. Hayo, terimalah pukulanku yang kedua kalinya. Sekarang aku ingin lihat, jika kau masih dapat berdiri tegak setelah pukulan yang kedua ini, aku akan menyembahmu, Pak Tua. Aku akan bersujud di hadapanmu. Aku akan bertekuk lutut dan minta ampun. Jangan lari, Pak Tua. Jangan lari menghindar. Terimalah adik hidung pamungkas. Ada apa, loh? Sudah, kau berdiri di sana saja. Ayahmu tidak apa-apa kok. Tapi ayah terjatuh. Apakah ayah baik-baik saja? Ayahmu masih segar bugar. Tadi aku hanya terpeleset sedikit, loh. Pukulan orang itu memang hebat, tapi dia tidak akan dapat melukai ayahmu, loh. Percayalah. Kalau begitu, baiklah ayah. Sekarang ayah harus membalas. Ayah jangan mau dipukul terus-menerus. Orang itu menjadi semakin brengsek. Orang itu menjadi semakin kurang ajar. Ayo, balaslah. Pukullah dia. Pukullah sampai mampus. Tenanglah, loh. Tenanglah. Nanti akan tiba juga saatnya. Nampaknya hatimu mulai kecut, Pak Tua. Bagaimana rasanya pukulanku tadi? Kulihat kau sudah hampir jatuh terjengkang. Terima kasih Tuan. Terima kasih karena Tuan telah memberi kesempatan saya untuk mencicipi sebuah pukulan yang hebat sekali. Tapi seperti yang Tuan lihat, saya masih dapat berdiri dengan baik. Sekalipun kepala saya agak terasa pusing, Tuan. Dan selanjutnya kepalamu akan hancur berantakan, Pak Tua. Nah, apakah sudah siap? Tunggu dulu, Tuan. Tunggu dulu. Rasa-rasanya pertarungan ini kurang adil.
Sejak tadi Tuan terus-menerus memukul saya. Tuan sama sekali tidak memberi kesempatan saya untuk membalas. Bukankah hal ini kurang adil? Jadi kau ingin membalas? Apakah kau mempunyai pukulan andalan, Pak Tua? Dengan apa kau akan membalas? Dengan sepotong kayu tua itu? Ayo, balaslah. Cepat balaslah. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan sambut pukulanmu dengan dada terbuka. Ayo, Pak Tua. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Kita adu kesaktian. Kita adu pukulan. Baiklah Tuan. Karena Tuan telah memaksa saya, maka saya tidak bisa menghindar lagi. Sebenarnya saya paling tidak menyukai kekerasan, Tuan. Aku justru paling suka kekerasan. Kekerasan adalah dunia laki-laki. Sedangkan yang serba lembek, serba lunak, serba lembut, itu adalah milik perempuan. Laki-laki harus kuat. Laki-laki harus kuat. Laki-laki harus tegar. Laki-laki harus mampu mengepal tangan dengan perkasa. Sudahlah, Tuan. Sudahlah. Kita memang berbeda pendapat. Jika saya berjalan ke utara, maka Tuan berjalan arah selatan. Perbedaan itu sudah nyata sekali. Dan kita tidak mungkin dapat bertemu di satu titik. Sekarang, marilah Tuan. Kalau memang Tuan menghendaki kekerasan, saya terpaksa melayani Tuan. Dan seperti tadi, yang telah Tuan katakan, saya akan membalas pukulan Tuan dengan sepotong kayu hutan. Loh, Jinggan, kemari sebentar, Loh. Ada apa ya? Tolong ambilkan tonggak kayu hutan itu. Itu, nah, yang tergeletak di pinggir jalan itu. Baik, Ayah. Jadi, kau akan membalas pukulanku dengan pentungan. Kau akan bertarung dengan pendekar syair berdarah dengan menggunakan pentungan. Kau ini ada-ada saja, Pak Tua. Kau sudah membuat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Kalau tidak lucu, mengapa Tuan tertawa? Ini Ayah. Yo, terima kasih, Dok. Tapi apakah Ayah bermaksud melawan orang itu dengan pentungan? Tenanglah, Dok, tenanglah. Kau tidak perlu khawatir. Orang itu berbahaya sekali. Ilmunya jahat, wataknya juga jahat. Dia sudah membunuh banyak manusia. Dia harus diberi pelajaran yang berharga. Ayah akan membunuhnya, Ayah. Bunuh sajalah dia. Tak ada gunanya orang seperti itu hidup. Dia hanya akan membuat malapetaka. Dia hanya akan menyebarkan bencana untuk manusia. Tidak, Loh, tidak. Aku tidak akan membunuhnya. Mengapa tidak, Ayah? Bunuh saja dia. Dia sudah membunuh Jamantara, Ayah. Ayah harus membalaskan sakit hatiku. Bunuh saja orang itu. Aku tidak dapat melakukannya, Ndo. Apakah kau pernah melihat ayahmu ini membunuh seekor lalat? Iya, Ayah memang tidak pernah membunuh. Bahkan membunuh seekor semut pun tidak pernah. Tapi orang itu, Ayah, orang jahat itu harus dibunuh. Kalau tidak berbahaya sekali. Kita tidak perlu membunuhnya, Loh. Kalau memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka kejahatan itulah yang akan memusnahkannya sendiri. Kita tidak perlu membunuhnya. Sudahlah. Kau menyingkir sana. Berdiri sana, yang agak jauh. Nah, ya. Dan ingat, nanti kalau ayah mulai menghajar orang itu, kau harus menutup telingamu kiri kanan dengan tanah. Ingat, sumpahlah telingamu kiri kanan dengan tanah. Dengan tanah? Iya. Mengapa harus begitu, Ayah? Iya, supaya kau bebas dari pengaruh ilmu ngeracut Busono. Sudahlah, cepat, minggir sana. Dan lakukanlah apa yang ayah katakan. Cepat Loh. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Ayo, Pak Tua. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat lakukan. Jika kau hendak memukulku dengan pentungan, aku sudah siap. Baiklah, Tuan. Saya akan...
Empu Lunggah menimang-nimang sepotong kayu hutan, memutarnya ke kiri dan ke kanan sesaat lamanya. Arya Dwi Pangga nampak sudah tidak sabar lagi. Empu Lunggah berjalan menuju ke sebuah batu padas yang tertanam di tepi jalanan. Orang tua itu memejamkan matanya sesaat. Wajahnya menjadi tegang dan tubuhnya gemetaran. Oh, Sang Yang Widewasa, Kaulah yang menguasai jagat semesta alam. Terang ini menjadi milikmu, gelap juga menjadi kepunyaanmu. Seluruh isi alam tunduk kepada kekuasaanmu. Manusia kau lahirkan dalam keadaan telanjang bulat, kemudian kau beri dia pakaian yang sesuai untuknya. Kau beri juga dia kekuatan yang sesuai takarannya. Kau beri dia wewenang yang sesuai dengan kodrat pikirannya. Semua ini datang daripadamu, dan pada akhirnya akan kembali kepadamu juga. Semua pakaiannya harus ditanggalkan kembali. Anting-antingnya harus dicopot, gelangnya harus dilepaskan, busananya harus ditanggalkan. Yang semua telanjang akan kembali telanjang, yang semula lemah akan kembali lemah. Tak ada manusia sakti di muka bumi. Hanya kaulah yang sakti, hanya kaulah yang dikjaya. Manusia pada dasarnya lemah, tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa, tak mempunyai sesuatu apapun juga. Ayo Pak Tua, mengapa kau malah berdiri melongo di situ? Cepat lakukan, aku sudah tidak sabar menunggu. Si Japang bayi Gusti nulis sing aksara Jawa, aksarane para pendeta suci, tanpa bondo tanpa sandang legena. Mulane aja wani kumlungkung, atiku no. Sopo sira sopo ingsun, manusia lahir sebagai bayi merah, seperti lahirnya aksara Jawa. Aksara atau tulisan milik para suci, tulisan suci tanpa harta kekayaan, tanpa busana telanjang. Karena itu jangan berani menyombongkan diri, jangan berbuat sewenang-wenang sesama hidup. Mentang-mentang kuasa, mentang-mentang mempunyai ilmu tinggi, kemudian bersikap siapa kamu, siapa aku. Yang semula telanjang kembali telanjang, yang semula kosong kembali kosong, yang semula lemah kembali lemah, yang semula miskin kembali miskin, yang semula bodoh kembali bodoh. Tak ada manusia sakti di muka bumi. Hei Pak Tua, apa yang kau lakukan itu? Jangan main-main, jangan membuat tontonan yang memuakkan. Apa yang kau lakukan itu? Inilah Arya Dwi Pangga. Jangan memukul-mukul batu seperti itu, seperti perilaku orang edan. Empu Lunggah tidak memperhatikan teriakan-teriakan pendekar syair berdarah. Dia terus mengetuk-ngetukkan sepotong kayu hutan di atas sebongkah batu padas. Dan ketukannya itu semakin lama terasa semakin keras bergema.
Niniluh Jinggan buru-buru mengambil segumpal tanah liat, kemudian menimpalkan di 2 buah telinganya. Arya Dwi Pangga terkejut. Dia baru saja akan menyerang Empu Lungkah, tapi mendadak tubuhnya gemetaran, telinganya merasa sakit, kepalanya menjadi berdenyut-denyut, dan darahnya bergolak. Arya Dwi Pangga menjadi seperti orang kebingungan. Hentikan, Pak Tua! Apa yang kau lakukan ini? Kurang ajar! Hentikan! Jangan main-main, Pak Tua! Hentikan, kataku! Jika kau teruskan, aku bisa marah sekali. Hentikan cepat! Kurang ajar! Kubunuh kau, Pak Tua! Kubunuh kau! Arya Dwi Pangga bermaksud menyergap Empu Lungkah dengan Aji Kidung Pamungkasnya, tapi ternyata dia tidak mampu mengerahkan kembali kekuatannya. Satu persatu kekuatannya seperti dilolos dari tubuhnya, dan kekuatan itu lenyap bagaikan asap. Arya Dwi Pangga semakin merasa kebingungan. Dia marah sekali, tapi dia tidak mampu berbuat lebih banyak. Tubuhnya semakin lama semakin lemah, dan dia merasa aneh. Sekarang dia sepertinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia berusaha mengerahkan Aji Kidung Pamungkasnya, tapi sepertinya dia sedang menimba sumur yang sudah kosong. Dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian buru-buru dia mencabut pedang kembarnya. Barat, setan tua! Permainan apa yang kau lakukan terhadapku ini? Kurang ajar. Sekarang lihat, aku akan mencincang tubuhmu, Pak Tua. Hiya! Hiya! Arya Dwi Pangga hanya mampu melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba tubuhnya gemetaran dan tubuh itu roboh tersungkur. 2 bilah pedang kembarnya terlepas. Arya Dwi Pangga berusaha untuk kembali bangkit. Dia nampak sangat marah. Hentikan, Pak Tua! Hentikan! Aku tidak suka permainan seperti ini. Hentikan, kataku! Ayo, kita bertarung secara satria. Kekuatan apa yang digunakan ini? Tiba-tiba saja tubuhku menjadi lemas. Tulang persendianku seperti mau copot. Kepalaku seperti mau pecah. Dan aku tidak berhasil mengerahkan kekuatanku untuk mengeluarkan Aji Kidung Pamungkas. Celaka, aku bisa mati konyol. Kurang ajar, si tua keparat. Siapa orang ini? Ilmunya sangat tinggi. Kepalaku seperti mau meledak. Hentikan, Pak Tua! Hentikan! Hentikan! Aku tidak tahan lagi! Aku tidak tahan! Kurang ajar. Aku telah menjadi barang permainan yang tidak berharga. Keparat setan tua. Dia telah menghinaku habis-habisan. Apa yang telah terjadi pada diriku ini? Mengapa tubuhku menjadi lemas seperti ini? Aku tidak mempunyai kekuatan lagi. Aku tidak mempunyai kesaktian lagi. Di mana Aji Kidung Pamungkasku? Di mana jurus-jurus pedang kembarku? Mengapa bisa begini? Aduh, ampun. Suara apa itu? Dia datang lagi. Dia menyerangku lagi. Ketukan kayu itu
seperti halilintar. Suaranya menghanguskan seluruh jiwaku. Aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak tahan. Ampun. Apa yang kau lakukan ini, Pak Tua? Ampun. Ada apa lo? Sudahlah, semuanya sudah selesai. Orang itu lari, Ayah. Dia kabur. Oh, dia tidak akan bisa pergi jauh, Dok. Ayo kita lihat seperti apa keadaannya sekarang. Benar bukan? Dia tidak akan bisa pergi jauh. Apakah dia sudah mati? Oh, tidak loh, tidak. Dia belum mati. Dia hanya pingsan. Apa yang telah kau lakukan padanya, Ayah? Mengapa tiba-tiba dia berteriak seperti orang kesetanan? Aku telah mencopot ilmu yang dimilikinya loh. Aku telah menggunakan kekuatan Ratu Busono untuk mencopot ilmunya. Nanti kalau dia sudah bangun kembali, dia tidak akan mempunyai ilmu lagi. Dia tidak mungkin lagi mempunyai ilmu seperti yang pernah dimilikinya. Dia akan benar-benar kosong. Jadi dia masih akan terus hidup, Ayah? Ya, dia masih akan terus hidup. Tapi dia akan menjadi seperti orang biasa. Dia tidak lagi akan mampu berbuat jahat kepada orang lain. Itulah hukuman yang setimpal untuk pendekar syair berdarah. Nanti kalau dia sudah bangun kembali, dia akan merasa kehilangan sesuatu. Karena memang dia telah kehilangan. Tapi sudahlah. Saya kira hukuman itu sudah sangat pantas untuk Arya Dwi Pangga, Nur. Mengapa kita tidak membunuhnya saja sekalian, Ayah? Aku benci sekali dengan orang ini. Mestinya kita binasakan saja sekalian, supaya dia tidak dapat mengganggu orang lain lagi, supaya dia tidak bisa berbuat curang dan kejam lagi kepada sesama hidup. Oh, sudah, Lando. Tidak usah sampai membunuhnya. Hukuman seperti ini jauh lebih berat. Nanti dia akan merasa bagaimana menjadi orang yang tidak berdaya. Nanti dia akan merasakan penderitaan orang-orang lemah. Selama ini dia telah melakukan perbuatan sewenang-wenang. Adikang, adikung, adikuna. Dan nanti dia tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi, Nduk. Kecuali berjalan ke sana kemari sambil membawa penyesalan seumur hidup. Mudah-mudahan saja dengan hukuman ini dia bisa sadar kembali. Dia menjadi sadar akan perbuatannya di masa lalu yang tidak benar. Sudahlah, Nduk. Ayo kita kembali ke Kedung Peluk. Biarkan saja dia. Biarkan saja dia membawa nasibnya sendiri. Ayolah, Nduk. Lihatlah, matahari sudah hampir tenggelam. Segera melangkah di
diikuti Nini Luh Jinggan. Mereka berjalan meninggalkan area Dwi Pangga yang masih terbaring di sela-sela rumpun belukar. Tak lama kemudian tubuh mereka sudah lenyap di kaki bukit, dan tinggallah Arya Dwi Pangga sendirian. Hanya angin perbukitan menemaninya. Sementara itu, sinar matahari sudah semakin lemah. Tubuh Arya Dwi Pangga masih juga belum bergerak-gerak. Angin perbukitan menyapu rambutnya yang panjang. Untuk sesaat lamanya suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi dan lengang. Beberapa ekor burung terbang di udara, dan Arya Dwi Pangga masih juga belum sadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Kenapa gelap sekali? Mataku terasa pedih. Rupanya malam sudah tiba. Aduh, tulang-tulangku terasa remuk. Dagingku terasa lembek. Apa yang telah kualami? Iya, aku ingat. Si tua kebalit itu telah menggunakan kesaktiannya untuk mencopot ilmuku. Aduh, aku harus berusaha mengembalikan kekuatanku. Aku akan mencari tempat yang aman. Aku harus bangkit kembali. Aku harus dapat menemukan kembali jurus-jurus pedang kembarku. Aku harus dapat mengembalikan kekuatan pukulan kidung pamungkasku. Arya Dwi Pangga berusaha untuk bangkit, sekalipun tubuhnya terasa pedih dan lemas. Dia berusaha untuk melangkah meninggalkan tempat itu, tapi dia benar-benar menjadi lemah tak berdaya. Aku benar-benar tidak mempunyai kekuatan lagi. Kekuatanku telah diambil oleh si tua keparat itu. Kesaktianku telah dicopot. Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan lagi. Ada apa dengan mataku ini? Rasanya pedih sekali. Rasanya pedih. Dan seperti ada kabut menghalangi pandanganku. Aku harus segera mendapatkan tempat yang aman. Aku harus berlatih kembali. Kalau aku sudah memperoleh kembali kekuatanku, akan ku cari si tua keparat itu. Akan ku balas sakit hatiku ini. Akan ku bunuh dia. Akan ku cincang tubuhnya. Demikianlah, Arya Dwi Pangga terus melangkah terseok-seok menembus kegelapan malam tanpa bintang. Angin bertiup di sepanjang bukit, menerpa tubuhnya yang lemah, menerpa rambutnya yang panjang dan kusut, menerpa nasibnya yang malang dan kusut. Arya Dwi Pangga terus berjalan menyusuri jalanan setapak. Kadangkala dia menabrak sebatang pohon, dia terjatuh. Kemudian bangkit kembali sambil menyumpah-nyumpah. Setan! Ada pohon rupanya. Mengapa mataku tidak melihat? Apakah aku sudah buta? Tidak, aku tidak buta. Aku masih dapat melihat. Itu, aku melihat kabut tipis melayang-layang rendah. Aku juga melihat bayangan-bayangan bukit meremang. Tidak, aku tidak buta. Aku masih dapat melihat dengan baik. Kemudian Arya Dwi Pangga kembali melangkah. Dia terus berjalan terseok-seok.
Dalam hatinya masih ada segumpal harapan. Harapan untuk bisa menyusun kekuatan kembali. Harapan untuk membalas dendam kepada orang yang telah membuat nasibnya sengsara. Menjelang tengah malam, Arya Dwi Pangga sudah tiba di kaki bukit Kedung Peluk. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Sesosok tubuh manusia berdiri di hadapannya. Siapa itu? Manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Aku bertanya kepadamu. Siapakah kau ini? Aku hanyalah orang biasa. Aku hanyalah orang yang sedang kemalaman di jalan. Aku sama seperti dirimu, Arya Dwi Pangga. Hei, kau kenal namaku? Siapa kau ini? Yang jelas, aku bukan pendekar syair berdarah. Aku bukanlah pendekar kejam yang senang berkeliaran di malam hari sambil membunuh manusia dengan kepala dingin. Kurang ajar. Kau jangan menyindir-nyindir aku. Kau jangan menghina aku. Akulah pendekar syair berdarah. Akulah Arya Dwi Pangga. Oh, benarkah kau pendekar syair berdarah? Benar. Lalu kau mau apa? Tidak, aku tidak mau apa-apa. Sayang sekali mengapa aku harus bertemu dengan pendekar syair berdarah. Untung pendekar syair berdarah sudah kehilangan kekuasaannya. Aku benar-benar orang yang beruntung, bukan? Apa maksudmu? Kau siapa? Aku seperti kenal orang ini. Dia menggunakan jubah seperti seorang brahmana. Rambutnya sudah agak memutih. Dan wajah itu, aku seperti kenal wajah seperti itu. Ada apa, pendekar syair berdarah? Apa yang sedang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang merisaukan hatimu? Katakan, siapa kau ini sebenarnya? Dan apa maksudmu menghadang langkah-langkahku? Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Selama ini hatimu menjadi buta. Selama ini kau melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Kau tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kau tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kau berjalan mubras-mubras. Kau berlari sarang tunjang, menabrak apa saja yang ada di hadapanmu. Dan kelakuan seperti itu adalah kelakuan seorang yang tidak mempunyai mata. Oh, kau Resi Wisam Putih. Benarkah kau Resi Wisam Putih? Hatimu sudah buta, Arya Dwi Pangga. Hatimu tidak dapat melihat dengan jelas isi dunia ini. Hatimu sudah dibutakan oleh nafsu, oleh gejolak hawa nafsu yang meluap-luap sepanjang siang ataupun malam. Nah, Arya Dwi Pangga, kau telah berani mencolok kedua belah mataku. Suatu saat nanti pembalasanku akan tiba. Suatu saat nanti bukan hanya hatimu yang buta, tapi matamu pun tidak akan mampu melihat apa-apa. Dan seluruh isi dunia ini akan kau hadapi bagaikan malam tanpa bintang. Tidak, tidak, tidak.
Arya Dwi Pangga menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia seperti ketakutan untuk melihat kenyataan yang sedang berlangsung. Tapi dia masih dapat mengintip dari sela-sela jari tangannya. Dia melihat perwujudan Resi Wisambuti perlahan-lahan menjadi tersamar. Kemudian bayangan itu lenyap bagaikan asap. Selanjutnya Arya Dwi Pangga melihat hamparan padang berwarna kekuning-kuningan. Kemudian warna itu berubah menjadi merah, merah tua, dan akhirnya menjadi hitam, gelap gulita, gelap bagaikan malam tanpa bintang. Arya Dwi Pangga meraung-raung seperti seekor macan terluka. Tangannya mengepal dengan keras. Kemudian dia menjambak rambutnya sendiri. Dia memukul-mukul tubuhnya sendiri. Dia menghentak-hentakkan kakinya ke permukaan tanah. Tapi apa yang dilakukannya merupakan suatu usaha sia-sia belaka. Matanya tetap tidak mampu melihat setitik cahaya pun. Benar-benar malam gelap tanpa bintang. Akhirnya Arya Dwi Pangga berlutut. Sambil air matanya bercucuran, dia menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Hilang sudah keperkasaannya sebagai pendekar syair berdarah. Hilang sudah keperkasaannya sebagai laki-laki. Dan yang nampak hanyalah sosok tubuh tak berdaya, tak berharga, dan sia-sia. Para dewa, para dewata yang bersemayam di atas langit yang jauh, mengapa kau timpahkan penderitaan seperti ini? Mengapa kau butakan mataku? Oh, para dewa, kembalikanlah mataku, kembalikanlah penglihatanku. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat cahaya matahari. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat keindahan alam semesta ciptaanmu. Oh, para dewata, aku percaya keadilanmu. Aku percaya cinta kasihmu. Kembalikanlah penglihatanku, ya para dewata. Aku benar-benar menyesal. Selama ini telah melakukan banyak dosa. Aku benar-benar menyesal. Selama ini telah melanggar aturan-aturan yang telah kau tetapkan. Ampunilah dosa-dosaku, para dewa. Ampunilah kesalahanku di masa lalu. Aku benar-benar menyesal. Aku sekarang menjadi orang yang tidak berharga, menjadi seonggok sampah yang setiap saat dapat dihembus angin lalu. Aku akan menjadi seorang gelandangan hina, tanpa banda, tanpa daya, tanpa kebanggaan, tanpa harga diri, dan tanpa penglihatan sama sekali. Oh, alangkah malangnya nasibmu, Arya Dwi Pangga. Alangkah sengsaranya hidupmu, Arya Dwi Pangga. Benar-benar gelap, sama sekali gelap. Tak ada sepotong sinar pun masuk ke dalam cahaya mataku. Tak ada sepotong sinar pun. Apakah akan begini selamanya? Bagaimana kalau aku tidak bisa melihat lagi untuk selama-lamanya? Oh, para dewata, ampunilah kesalahan Arya Dwi Pangga. Aku berjanji akan memperbaiki kelakuanku. Aku berjanji dengan sepenuh hatiku. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Aku bahkan tidak akan membunuh seekor lalat pun. Aku akan berusaha untuk hidup bersih, bersih, sebersih air pegunungan. Tapi tolonglah para dewa, tolong kembalikan mataku. Tolonglah para dewa, tolonglah aku, para dewa. Kembalikan mataku, kembalikan penglihatanku.
Arya Dwi Pangga terus meratapi kemalangan hidupnya. Dia melolong-lolong bagaikan anjing kena gebuk. Dia meraung-raung bagaikan singa terluka. Dan suatu saat dia menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah ditinggal ibunya. Sungguh malang nasib pendekar syair berdarah. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga bangkit. Dia berjalan sambil meraba-raba ke sana kemari. Dia hampir saja terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon. Tapi dia masih berusaha menguasai keseimbangan tubuhnya. Dia merapat ke sebuah pohon besar dan berkayup pada akar-akar sulurnya. Benar-benar gelap. Aku benar-benar telah menjadi buta. Aku baru dapat merasakannya. Seperti ini rupanya menjadi orang buta. Sama sekali tidak dapat melihat apapun juga. Gelapnya malam tanpa bintang. Aku terjerumus di dalam lubang sumur yang dalam dan gelap pekat. Aku terjebak dalam ruang angkasa yang hitam bagaikan gumpalan-gumpalan arang. Apa yang dapat kulakukan sekarang? Menjerit, menolong, minta ampun, menyesal. Aku berteriak kepadamu, wahai penguasa jagat semesta alam. Tidak, aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kembalikan mataku ya para dewa. Kembalikan penglihatanku. Jangan kau siksa aku seperti ini. Aku tidak tahan. Aku tidak kuat menanggungnya. Ampunilah dosa-dosaku ya para dewa. Arya Dwi Pangga kembali meraung-raung. Dia membanting tubuhnya ke atas tanah dan bergulingan bagaikan orang hilang ingatan. Dan setelah lelah, dia kembali duduk sambil merenungkan apa yang sudah terjadi. Tapi itu hanya sebentar. Selanjutnya dia menangis kembali, meraung kembali. Mengapa harus terjadi seperti ini? Lebih baik bunuh aku. Lebih baik bunuhlah Arya Dwi Pangga. Aku tidak bisa hidup tanpa mata. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat sinar matahari. Oh, ampunilah aku para dewa. Ampunilah aku. Demikianlah nasib yang akhirnya menimpa diri Arya Dwi Pangga.